Masjid Al-Aqsa atau dalam bahasa Arab secara harfiah berarti masjid terjauh. Adalah salah satu tempat suci agama Islam yang menjadi bagian dari kompleks bangunan suci di kota Yerusalem. Al-Aqsa disebut masjid terjauh karena letaknya yang berjauhan dengan Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Jarak kedua tempat suci itu harus ditempuh dengan perjalanan 40 hari 40 malam dengan mengendarai unta. Kompleks tempat masjid ini dikenal oleh umat Islam dengan sebutan Al-Haram Asy-Syarif atau Tanah Suci yang Mulia. Di dalam kawasan ini terdapat dua masjid yang paling bersejarah bagi kaum muslimin, yakni Masjid Kubah Emas atau Dome of the Rock serta Masjid Kiblat. Di Masjid Kiblat inilah Rasulullah Muhammad SAW melakukan sholat bersama para nabi dan malaikat sebelum akhirnya naik ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra dan Miraj. Dan alhamdulillah, sang musyafir bisa hadir di dalam kawasan yang suci dan penuh berkah ini. Ini kita udah di Masjid Aqsa ya. Aqsa, konon juga Rasulullah pernah sholat di sini sebelum beliau akhirnya Mi'raj. Apakah ini tempat yang disebutkan dalam Al-Quran sebelum Isra Mi'raj atau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini Rasul bersabda dalam satu hadis, la tusaddur rihalu illa min salas, Masjidil Haram, wa Masjidil Hada, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Ya Rasulullah, kami telah hadir di masjid yang penuh berkah ini karena ini adalah saran dari Rasulullah SAW. Upayakanlah wahai kaum muslimin, melakukanlah perjalanan di 3 tempat, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, dan ke Masjidil Aqsa. Kita sedang berada di Masjid Kiblat. Masjid Kiblat. Ini bukan Masjidil Aqsa. Masjid Kiblat itu adalah di dalam Masjidil Aqsa. Kita sedang berada di sentralnya, sentral Masjidil Aqsa, di mana Masjid Kiblat ini adalah Rasul melakukan sholat berjamaah ketika Isra. Ketika Isra. Sholat bersama para nabi dan para rasul dan para malaikat. Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah, melakukan perjalanan malam ke tempat ini untuk persiapan mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Isra di situ adalah bahwa dia melakukan perjalanan malam, dan setibanya di sini bersama malaikat Jibril dia melakukan sholat. Dalam perjalanan Isra atau perjalanan malam dari Mekah ke Masjidil Al-Aqsa, Rasulullah Muhammad SAW telah dinantikan oleh para malaikat dan nabi untuk memimpin sholat. Sebelum akhirnya Mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yakni perintah sholat 5 waktu. Malaikat Jibril menyarankan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lakukanlah sholat berjamaah karena para malaikat, para nabi, dan para rasul telah menunggumu. Rasulullah menjadi imam ketika itu karena Rasul adalah khatamul anbiya, akhirnya para nabi. Di situ di belakangnya sudah banyak para malaikat, para anbiya, dan para rasul. Rasul menjadi imam di tempat ini. Di tempat ini yang kita pijak ini. Yang kita pijak ini. Dan ini dulu tidak ada bangunan seperti ini. Ini hanya bukit Sohro. Bukit adalah bebatuan. Nah, di wilayah ini Rasul melakukan sholat itu. Setelah melakukan Isra itu, kemudian beliau pergi ke belakang sebelah sana, yang ketika itu dia mau naik buruk menuju Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana, karena di sana itu adalah begitu tinggi buruk, beliau tentu perlu tangga. Nah, tangga ketika itu tempat berpijak. Sehingga Allah dengan kekuasaannya menampakkan kekuasaan itu kepada Rasulullah. Dia injak batu yang sekarang dikenal dengan batu itu adalah the Dome of the Rock, yang bisa itu. Batu itu mengangkat untuk supaya Rasul bisa naik ke puncaknya buruk. Nah, itu yang tempat itu berada di belakang kita. Ini adalah namanya Masjid Kiblat, dan sana disebut dengan Masjid Qubatus Sokhra, yang di dalamnya ada batu. Kang, jadi selama ini yang disebut Masjidil Aqsa yang selama itu di Indonesia kan disebutnya Masjidil Aqsa tuh yang ini kan. Itu berarti Masjid Kiblat. Masjid Kiblat ya.
Karena kiblat pertama di sini. Kiblat pertama di sini ya. Tapi yang disebut Masjidil Aqsa Keseluruhan. keseluruhan gitu. Oke. Kang, kita jalan ke sana lagi, Kang. Kita lihat coba. mimbar di sana, Kang. Peristiwa Isra Miraj Rasulullah terjadi di tahun ke-10 kenabiannya. Masa tersebut dikenal pula dengan tahun kesedihan bagi Rasulullah. Di tahun itulah beliau ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Dan perintah sholat 5 waktu bagaikan obat mujarab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan kesedihan Rasulullah. Kang, setelah Rasulullah melakukan Isra, kemudian Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah gitu. Sebetulnya apa sih yang terjadi pada Mi'raj Rasulullah? Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih yang melandasi kemudian Allah mengisra dan memi'rajkan Rasulullah pada saat itu? Terima kasih Kang Rani. Pertanyaan itu terkapar dalam satu ayat yang Allah turunkan dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Allah mau mengisrakan Rasulullah dan memi'rajkannya. Apa yang melatar belakangi peristiwa itu? Peristiwa itu terjadi ketika masa kenabian Rasul ke-10 tahun. 10 tahun. Kenabian Rasulullah SAW. Umur beliau sekitar 50 tahun. 50 tahunan. Yang melandasi itu adalah ketika pada tahun itu dikenal di Mekah Al-Mukarramah tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Rasul dalam keadaan kesedihan ketika itu. Pertama, beliau ditinggalkan pamannya Abu Thalib. Beliau yang membackup perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW dengan kewibawaannya, dengan nalarnya. Yang kedua, baginda Nabi pun ditinggalkan oleh istri tercintanya, Sayyidatina Khadijatul Kubra. Beliau yang melindunginya, beliau yang memberikan dananya, beliau yang menenangkan hatinya. Dua pemuka yang sangat mewarnai kehidupan baginda Nabi meninggal ketika itu. Kemudian baginda Nabi setelah meninggal itu sangat sedih sekali beliau, sehingga dikenal pada tahun itu adalah Amul Huzni, tahun sangat kesedihan sekali. Lagi-lagi ketika itu ada kaum dari Bani Taif menawarkan kepada beliau, "Ya Muhammad, sudahlah pergi ke Taif, kami akan membackup perjuangan itu." Ternyata kaum itu menipunya, memakar. Jadi makar ketika itu. Dilempari dia batunya, dilempari semua badan-badannya, sehingga beliau sangat sedih sekali. Pulang dari Taif dalam keadaan kesedihan itu. Allah melihat kesedihan itu. Sehingga Rasulullah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Muhammad, Allah memberikan pertolongan ketika itu kepada Nabi, mengisrakan Rasulullah dalam satu malam saja, lailan dalam satu malam. Beliau diisrakan pada malam hari ke tempat ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang sekarang kita berada di sentralnya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Tempat ini sangat bersejarah sekali, sehingga terima kasih sang musafir, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Beliau di sini adalah dipersiapkan oleh Allah untuk mendapatkan perintah yang sangat istimewa. Itu adalah perintah sholat. Ternyata sholat itu menjadi obat bagi baginda Nabi, obat bagi kita semua kaum muslimin. Kemudian beliau mi'raj ke langit, ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama, Rasul ketemu Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian ketemu di langit kedua Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika ketemu Nabiullah Khidir alaihissalam, ketemu Nabi Isa, sampai di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu beliau didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau engkau dirundung masalah, kalau engkau dalam keadaan punya sesuatu hajat, salatlah 2 rakaat. Dalam Islam, perintah menjalankan sholat menjadi keutamaan dalam beribadah.
sebabnya perintah sholat disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam seperti perintah ibadah-ibadah lainnya. Rasul menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan perintah sholat. Pertama-tama mendapat perintah sholat adalah 50 waktu dalam sehari. Diterimalah sholat itu dan Rasul kembali ke bawah. Langit 1, kedua, ketiga. Lagi-lagi ketemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Muhammad berdialog ketika itu. Dapat perintah apa ya Muhammad? Kami dapat perintah sholat 50 waktu. Nabi Musa menjawabnya, ya Muhammad, kembalilah kepada Allah. Mintalah keringanan kepada Allah. Karena umatku, Bani Israel, ketika dapat perintah sholat 50 waktu dalam sehari, itu tidak kuat. Tidak sanggup. Apalagi umatmu, wahai Muhammad, umat yang tidak kuat daya dan kecil mungkin. Rasul bolak-balik ke atas kepada Allah untuk mendapatkan keringanan itu. Dan pada akhirnya, pada endingnya, Rasul mendapatkan keringanan dari Allah, rukhsah dari Allah, dapat perintah waktu dalam sehari 5 kali. 5 kali. Dalam sehari, 5 kali sholat dalam sehari. Tetapi pahalanya sama dengan 50 waktu sholat ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Beliau kembali, kenapa di sana ada Asra bi Abdi Lailan? Sepertiga malam saja. Dia sudah kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Rasulullah mendapat perintah sholat, dan dalam salah satu hadis disebutkan bahwa sholatlah kalian seperti aku sholat. Apakah tata cara sholat yang sekarang dilakukan oleh Rasulullah adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, Rasul bersabda kepada para sahabat, yang termasuk kepada kita umatnya, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Wahai para sahabat, wahai umatku, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Sholat itu dipercontohkan sebagaimana Rasul melihat. Sehingga sholat itu ada ruku, ada sujud, ada takbir. Sehingga sholat itu adalah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu perintah langsung ya? Perintah langsung adalah semua rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Hanya satu yang langsung Rasul menerimanya dari Allah, yaitu sholat. Kalau zakat, puasa itu melalui perintah, melalui sekretarisnya, malaikat Jibril alaihissalam. Allah bersabda ke malaikat Jibril, ya Jibril sampaikan perintah zakat. Malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Ya Jibril sampaikan perintah puasa, sampaikan kepada Rasulullah. Ya Jibril perintahkan haji, sampaikan kepada Rasulullah. Tetapi sholat, Allah tidak mau mewahyukan kepada malaikat Jibril, tapi ingin langsung kepada Rasulullah SAW. Itu menjadi obat, kesedihannya hilang. Sehingga sholat adalah menjadi pelipur lara bagi Rasulullah dan bagi kita umatnya. Kitab-kitab hadis menjelaskan bahwa Muhammad mengajarkan umat Islam berkiblat ke arah Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis hingga 18 bulan lamanya setelah hijrah ke Madinah. Setelah itu, baru kiblat sholat berubah arah ke Ka'bah di Mekah hingga sekarang. Kang, ini tempat apa nih, Kang? Ini mihrab Nabiullah Zakaria. Nabiullah Zakaria. Kang, tadi pertanyaan saya tentang sholat belum terjawab nih, Kang. Ya. Saya masih tertarik dengan tentang penjelasan Kang tentang sholat. Seberapa pentingkah sholat bagi umat Islam sehingga Allah menurunkan sholat, perintah sholat kepada Rasulullah secara langsung? Seberapa penting sih, Kang, sholat? Ya. Terima kasih Kang Rani. As-sholatu imaduddin, paman tarokaha faqad hadamantin. Salat itu adalah tiang agama. Jika kita meninggalkan salat itu, berarti kita telah menghancurkan agama itu. Agama bagaikan salat itu bagaikan pondasi dalam rumah. Ketika pondasi tidak kokoh, maka rumah itu akan hancur. Ketika negara itu tidak dibangun dengan gerakan Allah, akan hancur. Saking pentingnya itu salat. Allah tidak mau memberikan wahyu sholat itu melalui perantara. Allah ingin langsung memberikan kepada Rasulullah SAW. Saking pentingnya itu sholat. Rasul berkali-kali menyatakan kepada para sahabatnya, liqadul hajati sholli rak'atain min ghairi fardhah mutlaqatan. Kalau engkau dirundung masalah, kalau engkau dalam keadaan punya sesuatu hajat, salatlah 2 rakaat mutlaqatan.
Karena dengan sholat itu menarik kekuatan itu. Kita lihat, sampai sholat itu menjadi suatu kekuatan yang dahsyat untuk kaum muslimat. Kita melihat ketika sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi, sampai Allah memberikan reward kepada kaum muslimin. Ketika engkau sholat di Masjidil Haram, engkau mendapatkan pahala 100.000 pahala. Ketika engkau sholat di Masjid Nabawi, di Madinatul Munawwarah, engkau akan dapat pahala 1000 kali sholat dibanding masjid yang lainnya. Dan ketika engkau sholat di Masjidil Aqsa, yang sekarang kita berada di sentralnya, itu sama dengan 500 kali sholat yang lainnya. Apanya sih yang salah? Kemudian umat muslim banyak yang rajin melakukan sholat, tapi kemungkaran masih merajalela. Ibadah sholat wajib 5 waktu memang memiliki nilai lebih dibandingkan ibadah lainnya, seperti zakat, puasa, ataupun ibadah haji. Bahkan, sholat di tempat-tempat yang disucikan, seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi Madinah, serta Masjidil Aqsa di Palestina, dapat menambah nilai pahala sholat bagi yang melaksanakannya di ketiga tempat tersebut. Kang, sholat sebagai tiang agama, sholat juga menjaga kita dari perbuatan munkar dan keji. Pertanyaan saya adalah, apanya sih yang salah? Kemudian umat muslim banyak yang rajin melakukan sholat, tapi kemungkaran masih merajalela. Ya. Rajin sholat, tapi zinah jalan. Rajin sholat, tapi mencuri tetap. Korupsi merajalela. Apa sih sebetulnya yang salah, Kang, di situ? Sebetulnya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Bahwa sholat itu harus berefek. Setiap perintah sholat, setiap perintah syariat harus berefek kepada akhlak. Sholat harus berefek kepada pelaku sholat itu, tanha anil fahsya wal munkar, harus menjauhkan kepada pelaku satu daripada keji dan mungkar. Puasa itu harus berefek kepada la'allakum tattaqun, supaya Anda takwa. Zakat supaya kita berempati kepada yang lemah. Haji juga sama. Kalau sholat kita, haji kita, zakat kita, puasa kita tidak berefek kepada akhlak, berarti sholat kita belum rapih dan belum khusyuk. Sampai Allah bersabda dalam satu ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ketika engkau punya sesuatu, ketika engkau ada sesuatu hajat, minta tolonglah kepada sabarmu dan kepada sholatmu. Lakukanlah sholat dengan kesabaran. Kenapa kau di sana ada dua dulu, sabar baru sholat? Minta tolong kamu kepada sabarmu dan kepada sholatmu. Karena kalau sholat Anda tidak dengan kesabaran, sholat Anda akan menjadi kabur. Cepat selesai. Cepat selesai. Berarti di sana ada kehusuan, tumakninah, ketenangan. Karena sholat itu akan memberikan ketenangan dalam si pelaku sholat itu. Kalau engkau mutmainnatun, ketika engkau tenang dalam hatinya, engkau akan berefek kepada luarnya. Sehingga tenang dalam berbicara, tenang dalam berbuat, tumakninah dalam berperilaku, bertutur kata, memberikan kebijakan. Efek dari sholat itu dahsyat sekali. Oke, subhanallah. Oke, kita lanjut lagi, Kang. Ya, kita saya Namun sayang, sejak tahun 1967, kawasan Masjidil Aqsa di dalam kota Yerusalem yang sangat bersejarah bagi kaum muslimin ini, kini telah berada di dalam kekuasaan negara Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kecintaan kaum muslimin akan masjid kiblat pertamanya kini tengah diuji. Dan insya Allah, Sang Musyafir akan terus menelusuri perjalanan sejarah Islam di kawasan Palestina lainnya untuk menambah kecintaan kita terhadap Islam.